Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas operasi pemisahan bertingkat bersama saya Hanif Prastiawan. Dan pada video kali ini kita akan membahas perhitungan pada manera destilasi dengan menggunakan metode Ponchon-Safarid. Jadi kalau pada video sebelumnya dengan menggunakan metode McCaptel kita bisa mendapatkan jumlah stage, lalu kemudian lokasi feed stage, reflux minimum dan jumlah stage minimum. Maka dengan metode Ponchon-Safarid ini kita dapat mengetahui beban reboiler dan beban kondensernya. Maka untuk menyelesaikan persoalan atau perhitungan manera destilasi ini, kita tidak hanya menggunakan grafik kesetimbangan uap cair saja. Jadi ada satu tambahan grafik lagi, yaitu adalah grafik entalpi, ya, grafik entalpi XY-nya. Jadi diagram ini perlu kita gambar ketika kita menggunakan metode Ponchon-Safarid. Dan diagram ini biasanya menggunakan suhu reference 273 Kelvin. Data yang dibutuhkan itu ada beberapa, ya, bisa dilihat ada titik didih komponen murni A dan B, kemudian heat capacity liquid dan vapor untuk komponen A dan B. Jadi ada 4 ini datanya. Heat capacity liquid untuk AB, heat capacity vapor untuk A dan B. Lalu ada latent heat untuk vaporization of komponen A and B. Ya, jadi ada heat capacity, ada latent heat-nya. Jadi ada Cp-nya, ada lambda-nya. Lalu untuk menggambarkan diagram HXY itu ada dua garis. Ada saturated vapor dan saturated liquid line. Untuk saturated liquid line, rumusnya seperti ini. Jadi H ini adalah saturated liquid line. Titiknya ini adalah berupa sebuah titik. Hanya titik saja. Yang diperlukan adalah fraksi mol A dikalikan dengan heat capacity of komponen E. Tentunya adalah heat capacity untuk yang liquid, ya. Kemudian ada boiling point dikurangi dengan reference temperature ditambah dengan 1 minus XA, berarti ini adalah XB artinya, ya. Jadi entalpinya adalah entalpi campuran yang kita hitung. Satu liquid line adalah campuran antara komponen A dengan komponen B. Maka ini adalah untuk komponen A, yang ini adalah untuk komponen B. XB dikalikan CPB dikalikan delta T-nya ditambah dengan heat of solution, tetapi ini biasanya tidak dihitung karena nilainya sangat kecil, jadi biasanya diabaikan. Jadi ini adalah rumus untuk menghitung saturated liquid line. Kemudian yang kedua, ada saturated vapor line. Ya, lambangnya adalah H besar, kalau yang tadi adalah H kecil. H besar, rumusnya, maka perhitungannya juga ada dua komponen, ada komponen A dan B. Yang pertama untuk komponen A-nya, karena dia adalah fraksi mol uap, ya, vapor line, maka ada kemungkinan latent heat yang digunakan pada perubahan fase. Jadi YA dikalikan dengan lambdanya, ya, dengan latent heat-nya, ditambah dengan kapasitas panas vapor dikalikan delta T, ditambah dengan fraksi mol B, lambda B, ditambah CPB T-T0. Nah, ini untuk rumus lambda A dan lambda B bisa dilihat di sini. Untuk rumus lambda A, bisa latent heat-nya bisa dilihat di sini, CPA dikalikan TBA, ya. TBA itu adalah boiling point. Latent heat TB adalah boiling point, ya. Boiling point-nya A, TBB adalah boiling point-nya B. Tambah dengan latent heat pada normal boiling point. Nah, jadi ini adalah latent heat untuk pada suhu tertentu, ya. Pada suhu tertentu ini adalah dikalikan dengan ditambahkan dengan latent heat pada normal boiling point. Atau kalau misalnya kita menggunakan referensinya adalah boiling point-nya, maka lambdanya nilainya akan sama, ya, nilainya akan sama. Dikurangi dengan
CPB, ya CPB, CPYA, ya, dikalikan dengan delta T-nya. Ini adalah rumus untuk mencari latent heat komponen pada reference temperature-nya. Selanjutnya kita langsung masuk saja ke contoh soal, ya. Ada contoh soal di sini. Kita diminta untuk membuat grafik enthalpy concentration atau HXY untuk campuran benzen dengan toluen. Nah, ini masih berkaitan dengan contoh yang video sebelumnya. Jadi misalnya ada benzen dengan toluen, ini kita akan membuat grafik HXY-nya. Jadi ini sudah ada informasinya semua. Untuk komponen yang benzen dan toluen, masing-masing sudah ada informasi boiling point, ada CPL dan CPV-nya, ya. CPL-nya adalah liquid dan CPV adalah untuk CP vapor. Kemudian ada latent heat of vaporization-nya masing-masing juga sudah ada. Lalu kemudian di sini juga ada data equilibrium-nya untuk TXY. Jadi pada X sekian-sekian, suhunya sekian, X-nya sekian-sekian, Y-nya adalah sekian. Dan ini adalah untuk kalau yang di sini adalah untuk benzen, ya. Nah, karena kan di sini kan benzennya adalah yang A. Ini adalah untuk yang benzen, dan yang ini vapor pressure, ya. Ini adalah vapor pressure untuk benzen dengan toluen. Vapor pressure untuk benzen dengan toluen. Oke, kita langsung masuk ke dalam gambar HXY dengan menggunakan Excel. Oke, saya agak perbesar sedikit, ya. Ini tadi datanya sudah saya copy dari sini, ya. Jadi ada T dengan XY, ada suhu dengan XY untuk komponen benzena. Ini adalah grafik hubungan antara T dengan XY-nya. Yang bawah ini adalah XA, yang atas adalah YA-nya, ya. Yang bawah adalah XA, yang atas adalah YA. Karena yang bawah ini adalah fasenya liquid, vapor, ini adalah mixture antara vapor dengan liquid. Di sini sudah saya tuliskan juga tambahan informasinya tadi, yaitu berupa boiling point, heat capacity, dan latent heat. Lalu kemudian di sini sudah ada rumusnya juga, ya, sudah ada rumusnya. Mari kita lanjutkan ke bawah sekarang. Nah, jadi untuk mencari TB, jadi TB ini kan kita tidak tahu, ya, TB komponen. Jadi T untuk kalau kita lihat di sini, ya, kita lihat di sini, T ini adalah boiling point campuran. Jadi untuk mengetahui boiling point campurannya, ya kita menggunakan data TXY ini, menggunakan data TXY. Jadi misalkan, ya, T-nya pun juga ada dua, ya, T-nya ada dua. Di sini ada T untuk yang komponen A dan T untuk yang komponen B. Maaf, maksudnya T boiling point untuk maaf untuk liquid dengan T boiling campuran untuk vapor, ya. Nah, ini dari data grafik ini kita ekstrak dulu seperti ini. Untuk nilai X dan Y-nya terserah, ya. Ini untuk memudahkan, saya tuliskan dari 0, 0,2, 0,4, 5, 6, 8, dan 1. Lalu kemudian kita lihat, kalau misalkan X-nya itu 0, maka boiling point untuk yang X-nya adalah 110. Dan yang Y juga sama, 110. Kemudian, bila X dan Y-nya 0,2 misalkan, ya, di garis ini, saya tarik ke atas, maka ini, ya, nah, ini adalah boiling point untuk XA, lalu kemudian ke atas lagi,
Ini adalah boiling point untuk YA. Begitu seterusnya. Ini untuk yang 0,4. Sini ya. 95, sekian itu adalah boiling point untuk liquidnya, dan ini adalah boiling point untuk vapor 101,6 kurang lebih segitu. Jadi sehingga nanti didapatkan 4 tabel ini ya, 4 kolom ini. Jadi ada X, ada Y, lalu ada boiling point untuk fraksi mol liquid dan fraksi mol vapor. Kalau sudah, tinggal kita hitung entalpi saturated liquid lainnya. Nah, ini untuk saturated liquid masih saturated liquid bisa dihitung dengan menggunakan persamaan ini ya. Jadi F21 ini adalah fraksi mol ya, fraksi mol dikalikan dengan CP ya, CP liquidnya yang O9 ini berarti ya, heat capacity liquid dikalikan suhu boiling point-nya 110, kemudian boiling point-nya 80,1 ditambah 1 minus XA dikalikan CPL untuk yang B dikalikan suhu ini dikurangi dengan suhu boiling point. Nah, itu untuk yang H kecil atau saturated liquid line. Ini tinggal di drag ke bawah untuk semua fraksi mol sehingga bisa kita dapatkan saturated liquid line-nya. Lalu untuk menghitung saturated vapor line, nah di sini kita memerlukan dua konstanta ya, ada lambda A dengan lambda B. Ada lambda A dengan lambda B. Lambda A-nya bisa dihitung dengan cara mengalihkan ini ya. CP liquid, oh ini CP liquid. CP liquidnya A, benzennya dikalikan dengan suhu boiling point dikurangi dengan reference-nya. Jadi kalau di Excel ini suhu boiling point yang terendah itu saya gunakan sebagai suhu titik reference-nya, reference temperature. Ini kita gunakan, lalu ditambah dengan latent heat of vaporization dikurangi dengan CP vapor dikalikan suhu boiling point dikurangi dengan suhu reference-nya. Sehingga nilainya dia akan sama dengan latent heat of vaporization. Lambda B juga sama menghitungnya. Kemudian tinggal kita hitung hanya untuk titik saturated vapor lainnya dengan rumus yang ini ya. YA dikalikan dengan lambda A, lambdanya adalah yang ini, CP YA ini dikalikan delta T ya, suhu ya, suhu pada YA yang sudah kita dapat tadi dikurangi dengan suhu reference temperature-nya, rumusnya 80,1 dan seterusnya. Nah, kita lakukan juga untuk semua YA. Semua YA kita hitung. Kalau sudah kita plot grafiknya sehingga menjadi seperti ini. Jadi yang bawah ini adalah X dengan Y, yang atas itu adalah entalpi. Ya, yang atas adalah grafik entalpi. Contohnya tidak ada. Saya rasa itu dulu ya untuk pembuatan grafik HXY. Di video selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai perhitungan stage menggunakan metode pencarian Savart. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.